teman-teman semuanya, di sini saya akan melakukan contoh negosiasi, yaitu negosiasi di pengadilan tapi bersifat monolog. Selamat menonton. Jaksa, bisa kita selesaikan diskusi kasus ini? Kasus ini serius, tuntutan tetap harus dilanjutkan. Klien saya siap mengembalikan dana dan bekerja sama. Itu memang bisa meringankan, tapi hukuman masih tetap ada. Bagaimana jika kami mengajukan pengakuan bersalah? Kami bisa mempertimbangkan hukuman lebih ringan. Lalu, bisakah ada opsi hukum percobaan? Saya bisa ajukan, tapi keputusan tetap ada di tangan hakim. Baik, saya akan bahas dengan klien saya. Baik, saya tunggu informasinya. Oke teman-teman, itulah tadi contoh negosiasi yang ada di pengadilan. Oke teman-teman, setelah menyimak negosiasi tadi, di sini saya sedikit menerangkan tentang pengertian teks negosiasi dan juga struktur teks negosiasi. Langsung saja ya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi itu sering terjadi, misalnya dalam jual beli, perundingan kerja, atau diskusi dalam organisasi. Lalu, di sini ada teks negosiasi, itu adalah teks yang berisi tentang interaksi yang menyelesaikan perbedaan pendapat atau kepentingan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Lalu yang berikut ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, dia itu melibatkan dua pihak tentunya atau lebih. Lalu yang berikut ada kepentingan, yaitu ada kepentingan yang berbeda ya. Otomatis ketika berlangsung negosiasi, kedua belah pihak otomatis itu memiliki kepentingan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada proses tawar-menawar, otomatis ya, jika kita bernegosiasi itu untuk tawar-menawar ya. Berakhir dengan kesepakatan atau keputusan. Tentunya ketika kita melakukan negosiasi itu fungsinya untuk mengakhiri dengan kesepakatan ya, kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Mau itu keuntungan bersama ataupun keuntungan dari salah satu belah pihak, intinya dia memiliki keuntungan. Yang berikut adalah struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi biasanya terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama pembuka, yaitu sapaan atau pengenalan awal antara pihak yang bernegosiasi. Contohnya, selamat pagi, saya ingin menanyakan harga laptop ini. Contohnya seperti itu ya teman-teman, ataupun bisa juga dengan cara lain. Lalu yang kedua ada penyampaian permintaan. Di sini kita menyampaikan permintaan kita. Yaitu salah satu pihak menyampaikan keinginannya. Contohnya, apakah bisa saya mendapatkan diskon? Itu seperti pertanyaannya untuk mengajukan negosiasi, itu udah proses. Lalu yang berikut ada penawaran, yaitu proses tawar-menawar terjadi. Masing-masing pihak menyampaikan argumen. Kalau menurut saya begini, sedangkan menurut pihak lain begini. Contohnya, harga normal itu sebesar 5 juta, tapi kami bisa beri diskon sebesar 10%. Itu seperti nego ya. Lalu yang keempat ada kesepakatan. Jika kedua pihak setuju, mereka akan mencapai kesepakatan. Contohnya lagi nih teman-teman. Baik, saya setuju membeli dengan harga Rp4.500.000. Lalu yang berikut ada penutup, yaitu mengakhiri negosiasi dengan kesepakatan atau perpisahan. Itu mengakhiri ya, penutup itu perpisahan itu. Akhir dari negosiasi. Contohnya, terima kasih, semoga bisa bekerja sama lagi. Lalu yang berikut kita ada yang keempat, kesimpulan dan aplikasi. Teks negosiasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya teman.
teman-teman, terutama dalam komunikasi bisnis dan juga sosial. Tentunya dengan memahami strukturnya, kita bisa lebih terampil lagi dalam bernegosiasi secara efektif. Teman-teman, tentunya ya, negosiasi itu sangat-sangat amat berguna bagi kehidupan kita di sosial ya, di sosial masyarakat tentunya. Pernyataannya sekarang kalian sudah tahu ya, ayo. Oke teman-teman, negosiasi itu sangat penting dalam kehidupan kita di masyarakat ya, terutama ketika kita ingin bersosialisasi. Negosiasi contohnya ketika kita sedang membeli di kios, di pasar, tentunya kita akan memberi satu penawaran ataupun pertanyaan seperti yang sudah dijelaskan di struktur teks negosiasi tadi. Oke teman-teman, itu saja dari saya mengenai penjelasan singkat tentang pengertian, struktur, dan juga ciri-ciri dari teks negosiasi. Apabila ada pembahasan dari saya yang salah, mohon maaf. Dan juga apabila pembahasan dari saya kurang dipahami oleh teman-teman, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video saya.